Oke, jumpa lagi sahabat Pak D di channel Pak D. Mari kita menanam. Saat ini Pak D pengen membahas satu ulasan yang Pak D anggap penting ya untuk YouTuber pemula. Di mana beberapa akhir ini Pak D ngerasain ada satu penurunan jumlah subscriber yang kita dapat di setiap saat ya. Hampir setiap hari ada aja yang subscriber kita hilang ya. Sudah naik terus turun lagi. Nah, subscriber itu emang kita dapatkan dengan cara sub ya. Jadi kita berusaha untuk masuk channel orang lain untuk menonton videonya dengan harapan mereka juga menonton video kita. Itu yang disarankan oleh beberapa YouTuber besar untuk saling mendukung satu sama lain, terutama bagi YouTuber pemula. Nah, subscriber hilang itu sebenarnya dijelaskan oleh senior bahwa sebenarnya tidak hilang. Itu adalah termasuk spam oleh pihak YouTube. Pelanggaran yang sifatnya buat YouTube adalah mungkin ada konten yang tidak baik, ada komen yang kurang pas, terus ada durasi yang tidak diikuti seperti itu. Jadi makanya YouTube menganulir dari subscribe tersebut. Oke. Nah, untuk saat ini Pak D dapat info bahwa dia akan clear up itu hanya sih jam 4 sore. Pak D juga belum begitu memperhatikan. Memang hampir setiap hari subscribe yang kita dapat tiba-tiba menurun. Naik berapa terus turun lagi, terus naik lagi, turun lagi. Seperti itu. Dan sifatnya adalah masih fluktuatif. Walaupun tetap akhirnya menaik, cuman naiknya itu tidaklah banyak. Dengan apa yang kita lakukan, misalnya kita sudah mensubscribe orang beberapa channel, katakanlah, tidak sepadan dengan yang kita terima akhirnya. Menurut informasi ya yang Pak D baca, yang Pak D lihat di video-video kreator yang lain, bahwa spam itu ditimbulkan karena salah satunya adalah menonton tidak cukup durasi. Belum cukup durasi sudah subscribe. Itu pihak YouTube pasti akan menganulir. Kemudian ada kata-kata yang sifatnya ajakan, ayo mari subscribe, dan apalah yang Pak D juga tidak tahu banyak apa sih kata-kata keramat itu gitu kan. Artinya perlu YouTuber pemula mencari tahu apa sih kata-kata yang tidak boleh. Yang jelas kata-kata kasar tidak boleh, tapi kata-kata yang lain yang sifatnya tetap membangun tapi sebenarnya tidak boleh. Nah, itu harus dicari penyebabnya, sehingga kita tidak memakai kata-kata tersebut, ataukah kata-kata yang berulang-ulang terus dipakai berulang. Nah, hindari kata-kata yang berulang-ulang. Artinya kita tidak kreatif kalau kita mengkomen sesuatu dengan kata yang berulang-ulang, apalagi mengcopy paste. Itu pasti tidak baik karena tidak sesuai dengan isi dari video yang kita tonton. Nah, untuk amannya memang kita harus melihat kenyataan bahwa apa yang kita tonton itu yang kita komen sesuai dengan bahasan yang ada di video. Kalau di luar itu, sepertinya mungkin YouTube juga akan menganulir dari subscribe kita. Nah, itu. Dan jangan juga kita merasa berkecil hati, patah harang dengan adanya penurunan subscribe. Tujuan kita ini adalah berproses, ikuti aturan atau SOP dari pihak YouTube bahwa kita mau
ikut program mereka, kita harus ikutin SOP-nya mereka. Kalau ini tidak boleh, jangan kita langgar. Kalau ini tidak boleh, jangan kita langgar. Aturan yang mereka buat, itu yang kita lakukan. Itu subscriber kita sebenarnya kebanyakan dari orang-orang pribadi yang mensubscribe kita. Kalau yang punya channel ada sebagian kecil aja sebenarnya. Kita harus pertahankan seperti itu, bahwa kreator yang punya video, yang punya channel itu akan membagikan pengalamannya ke pihak luar yang notabene adalah individual yang mau menonton kita, yang mau mencari apa yang kita miliki, apa yang kita akan share ke publik, seperti itu. Makanya di situ dibutuhkan konten yang menarik, isinya bagus, tampilannya menarik, sehingga bisa dinikmati oleh orang yang menonton. Nah, seperti itu. Begitu video kita diminati, mereka akan datang. Mereka dari mulut ke mulut, dari searching di Google, di YouTube segala macam, dia akan ketemu, oh ternyata ini yang buat, ini yang lagi bagus, ini yang lagi viral segala macam, akan ketemu. Dan pastikan bahwa konten kita adalah konten yang sifatnya mendidik, mengedukasi, mensupport, mendorong sesuatu menjadi lebih baik. Itu harus dipastikan. Berguna buat orang lain. Dan berkesinambungan, itu yang penting ya. Jadi jangan sesaat doang mensupport sesuatu. Continue, terus kalau memang arahnya adalah positif, kemajuan. Gitu. Nah, terus gimana sekarang mensiasati, ya, bagi pemula, YouTuber pemula, mensiasati hilangnya subscriber, turunnya subscriber secara tiba-tiba. Nah, gini caranya. Subscriber itu, menurut penjelasan dari senior, itu tidak hilang. Tidak hilang. Caranya adalah kita harus sowan ke teman-teman kita yang di luar sana itu untuk melihat videonya kembali, mungkin video yang lain, karena mereka sudah menjadi subscriber kita. Kita akan lihat di sana, kemudian kita akan kita coba lagi masuk ke videonya mereka, tonton sesuai dengan aturan, tonton videonya paling nggak 2,5 menit atau 3 menit, kalau mau aman 3 menit. Setelah tonton, komen, like dulu, setelah like, komen, ya kan? Komen yang positif, yang membangun, sesuai dengan konteks yang ada di video. Apa misal masak, oh ternyata masakannya ini enak ya Bu, pedas apa segala macam, semangat ya Bu, semangat ya Kak, seperti itu, yang sifatnya membangun, sehingga orang yang punya video itu merasa terangkat semangatnya untuk membuat lagi besok yang lebih bagus atau yang lebih lain dari yang lain. Setelah itu baru kita subscribe. Subscribe artinya bahwa kita mau berteman sama mereka. Kita mau videonya mereka lagi. Kalau ada lagi videonya, kita akan nonton lagi. Itu sebenarnya. Nah, setelah kita subscribe, mereka bisa baca, yang punya video bisa baca, oh Pak ini sudah subscribe, tambah saya satu. Nah, ada notifikasinya. Oh ternyata teman saya nambah satu, ternyata benar gitu. Akhirnya orang itu kalau memang punya keinginan untuk mensubscribe kita, berarti dia harus nonton video kita. Begitu dia suka video kita, dia akan subscribe juga. Itu adalah gayung bersambut. Itu yang diharapkan. Kalau misalnya mereka nggak mau subscribe kita nggak bisa paksakan. Mungkin mereka nggak suka channel kita, bahasan kita, cara bahas kita, segala macam, informasi kita. Sudah. Mungkin orang lain yang lebih perlu informasi dari kita, nggak apa-apa. Kita jangan juga langsung ngeblok, kita keluar dari subscribe itu. Nggak usah. Alami aja. Gitu. Itu yang membuat mental kita akan menjadi kuat. Begitu. Nah, kemudian terus berkarya buat video. Yang menarik ya. Jadi jangan pernah patah semangat, kontennya dibagusin lagi,
cara penyajian tamilnya, isinya dilihat lagi, durasinya. Kita belajar berdurasi panjang ya, paling nggak di atas 10 menit. Karena next kita akan pasti mengarah ke monetisasi. Di situ yang dapat promo iklan adalah di atas 10 menit. Itu infonya. Kita coba berkarya di atas. Terus tampilannya, terusnya bahasannya, terstruktur, baik bahasanya, closingnya, segala macam. Nah, itu. Nah, kemudian, yang lebih penting adalah, yang kedua, kunjungi komunitas. Komunitas itu dimiliki oleh channel besar. Seperti misalnya Caucu Channel, Timon Nadioso, Marsha Suhada, segala macam. Banyak yang lain sih. Masuk ke mereka punya komunitas. Mereka semua saling sap-posap. Itu bagus. Saling mendukung, nggak ada salah. Oke saja. Dukung A, dukung B, dukung C. Itu sempurna, bagus, nggak masalah. Tapi aturannya harus ditepati. Kita berkunjung. Dari sisi kita dulu mulai. Kita berkunjung dulu. Tonton video mereka. Kemudian likes, komen, subscribe. Dari kita dulu. Jangan berharap orang masuk video kita dulu. Jangan. Kita duluan. Ini itikat baik dari kita untuk mensubscribe orang tersebut. Itu sap-posap yang sesungguhnya. Begitu kita subscribe mereka kan baca, oh ternyata nih Pak ini udah masuk nih, ternyata oh nambah satu nih, teman kita berteman ya, ternyata kita sama. Nah, kalau mereka mempunyai satu bukan keharusan ya, artinya tertarik, saya lihat aja videonya, lihat, ternyata dia suka, subscribe kita, it's okay, itu yang diharapkan. Gayung bersambut tadi. Kalau mereka nggak suka, di-ignore kitanya, ya sudah, jangan juga kecewa. Kita cari namanya, dia kok nggak ada nama dia ya, nggak muncul-muncul. Udah, nggak usah dipikirin. Go ahead. Yang ada aja kita maintain, jangan yang ada menjadi hilang. Itu. Jangan yang ada menjadi keluar. Yang ada kita maintain sebaik-baiknya. Sapa mereka yang kita subscribe itu. Sapa sekali-sekali dia punya video, kita lihat videonya. Gitu. Jadi ada kesinambungan, interaksi antara channel to channel atau gitu. Jadi itu yang diharapkan. Kemudian tadi berkunjung, niatnya harus dibenerin. Niatnya apa? Niatnya silaturahmi. Sempurna banget. Silaturahmi sempurna, berkunjung. Tidak ada niat yang tidak baik. Setelah ada silaturahmi, akan ada silaturahmi baik. Itu yang diharapkan kan. Dan oke. Setelah itu next tujuan akhir. Nah, ini yang banyak kadang-kadang terlalu dibesar-besarkan. Mau dapat uang, monetisasi. Sebenarnya apa yang kita kerjakan saat ini, kalau sungguh-sungguh pasti loh. Tapi kapan? Tergantung proses kita. Proses si A, proses si B pasti beda-beda. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang tiba-tiba, oh saya duluan, saya pasti duluan. Tidak ada seperti itu. Cuman tetap berproses. Ya, mau setahun, mau 2 tahun, tidak ada ininya. Masing-masing orang punya cara. Paling kayak Pak D nih. Pak D sembari bekerja sebagai karyawan biasa dan punya hobi seperti ini, buat tanaman segala macam, yang Pak D suka segala macam, sharing. Ternyata banyak yang suka. Banyak punya teman di luar sana. Bagus katanya nih. Oke, mereka juga Pak D support. Oh bagus. Nyanyiannya segala macam, kreasinya bagus. Itu kan suatu yang positif ya kan? Tidak meninggalkan tugas pokok. Ini tugas sampingan yang notabene adalah hobi yang harus juga dicurahkan, di-share, diungkapkan kan gitu kan ya. Diungkapkan ke teman-teman yang sehobi, yang mau melihat kita gitu kan. Jadi itu harapan dari kenapa orang ber-YouTube. Mencari ujungnya memang uang, sudah, itu pasti kalau dijalanin dengan sungguh-sungguh. Ya, karena YouTube pun punya aturan kapan kita berhak, kapan kita akan ini.
udah ikutin aja. Kalau memang kita sungguh-sungguh, akan ada hasil yang baik buat kita. Berapapun nilainya, berkah. Sedikit banyak menurut kita itu adalah yang terbaik buat kita. Itu harus ditanamkan. Jangan kita minta banyak tapi dengan kemampuan yang sangat minimal. Jangan. Itu tidak yang diharapkan. Sehingga kita menjadikan satu keinginan bahwa suatu saat kita akan bisa menikmati hasil apa yang kita tanam. Gitu. Itu aja dari sisi Pak D ya. Tidak berpanjang lebar. Semoga apa yang Pak D ulas tadi memberikan semangat yang kuat untuk pemula. Ya, tetap pemula. Pemula itu adalah orang-orang yang mau berjuang dari nol, dari awal. Ya kan? Begitu. Semoga video bahasan Pak D kali ini agak melenceng dari tanam-menanam ya. Nggak apa-apa. Demi kalian, Pak D ngasih support. Semoga kalian tetap semangat, ya kan? Membuat konten bagus, membuat video bagus, ya kan? Segalanya sudah diikutin, jalankan semuanya.